saya hadir dalam sosialisasi ataupun pencerahan dalam hal yang mana Bapak sudah sampaikan tadi begitu banyak, begitu detail. Saya sebagai pemimpin agama di tempat ini hanya selalu berdoa kesehatan kekuatan Tuhan berikan buat Bapak. Satu hal dan juga masyarakat edukasi mereka, maka mereka juga dapat pencerahan yang baru. Pertama, terima kasih kepada Bapak, saya belum tahu namanya, Marcelinus sudah sempat datang ke tempat kami sehingga pada sore hari ini mana? Urus sana, mikrofon. Yang mana dari Partai Buruh, dan saya sudah sempat datang ngobrol dengan masyarakat sini, di mana saya memberikan edukasi bahwa ke depan waktu kita sisa 100 hari lebih, bagaimana kita harus cerdas memilih wakil yang tidak akan usung ke depan. Karena apa yang saya sampaikan hari ini bukan saya datang berkampanye, tetapi saya memberikan satu pendidikan politik atau pendidikan edukasi atau semacam apa sih peran sebagai wakil rakyat, apa tujuan-tujuannya. Apa yang saya kerjakan hari ini itu yang saya sampaikan, bahwa saya juga bukan dari orang politik asli. Saya dari seorang pengusaha bengkel, mungkin Tuhan pakai saya di ranah ini. Akhirnya saya terpilih kemarin dari Palu Selatan. Nah, selama ini kita memilih biasa cuma karena melihat instan. Ya, kadang saya katakan sama gereja atau pendeta, saya sering sharing bahwa pendeta ini adalah suatu gembala. Masyarakat ini, kami ini adalah domba-domba, di mana begitu keluar dari kandang harusnya dijaga, dirawat, diarahkan. Tetapi hari ini justru saya melihat kalau berbicara politik atau dukung-mendukung, kadang kita pendeta ditanya, dia bilang kami tidak bisa berpolitik. Tetapi kita tidak sadari dalam waktu dekat ini kita akan mau, apalagi Pak Pendeta baru katakan mau rapat Natal. Nah, apa yang kita lakukan pada saat itu? Buat proposal, ya kan? Bikin bazar, ya kan? Itu suatu tradisi yang mana sebenarnya kita ini, kalau bagi saya, kita ini pengemis. Ya, saya anggap itu, dan saya katakan ya. Karena apa? Pada saat ucapan syukur gereja, kata ucapan syukur berarti bersyukur atas apa yang Tuhan kasih. Tapi di balik itu ambil pejabat supaya banyak balelang, iya kan? Itu. Tapi kita tidak sadari orang yang kita pilih 5 tahun, dia memegang apa? Aspirasi, ada dana di situ. Kita pilih mereka menjadi wakil, berarti kita ketuanya. Saya menjabat dari 2019 sampai hari ini tidak ada anggaran aspirasi saya itu 1 miliar per tahun
itu turun di aspal. Semua pada pokok-pokok pikir masyarakat, bagaimana membangun usaha, bagaimana dibantu kiosnya. Ada 3 hal yang harus kita pahami memilih wakil kita. Mereka itu adalah pelayan kita. Bukan kita pilih mau jadi bos besar di parlemen. Akhirnya kita cuma didatangi 5 tahun sekali. Buat kegiatan, ada domino, ada jalan santai, apapun dia buat, tapi di akhir terakhir. Nah, sementara kita memilih orang yang ada, apalagi di Palu Barat sini, itu ada 8 orang. 1 tahun mereka pegang 1 miliar paling kurang. Kali 8 orang, 1 tahun itu 8 miliar loh. Mana uang itu? Apa karena cuma aspal? Aspal itu bukan kerjanya kami. Kami itu didatangi RT itu ada fungsi, rukun tetangga, rukun warga, itu diomongin ke sama dia. Baru RT atau RW-nya datang ke kami DPR meminta pendampingan ke bagiannya pengaspalan, yaitu PUPR. Bukan kalau datang reses minta jalan ini diaspal, bukan itu. Mereka enak kalau aspirasinya kalian, uangnya kalian dipakai bikin aspal, kemudian dia dapat 20%. Coba uang yang kita hitung ya, saya kasih hitungan matematika. Kami di DPR kota 35 orang. Per tahun paling kurang 1 miliar satu orang. Kali 35 miliar. Anak yang kemarin duduk di provinsi itu 1 tahun pegang 7 miliar. Kali 6 orang 42 miliar. Berarti uang yang beredar hari ini 77 miliar. Mana uang itu? Jangan salahkan mereka, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa? Kemarin kita dibayar instan 100.000, beras 5 kilo. Akhirnya hidup kita begini-begini terus. Coba kalau 77 miliar tepat sasaran kepada pokok-pokok pikiran masyarakat, tidak ada masyarakat kita yang miskin. Kenapa sih berani bongkar hari ini? Karena mulai 2019 sampai hari ini tidak ada saya punya pokok-pokok pikiran turun di aspal. Karena itu bukan kerja saya. Yang saya kasih turun adalah bagaimana mau bangun kios, mau bikin laundry, mau bikin usaha depot air mineral. Tapi itu pun butuh proses pembahasan. Tahun ini, tahun depan cair. Banyak tahun-tahun dekat ini, apalagi mau Natal, datang bantu gereja. Tapi kita tidak sadari 5 tahun, 4 tahun lalu mana mereka? Boleh tanya Pak Pendeta, berapa jemaat di sini? Berapa kakak ini? 200 lebih. Coba kalau ke depan memilih orang tepat, saya kasih misalkan, atau orang yang dia kasih usaha 200 kakak 10.000 ekor ayam telur dengan anggaran mungkin 1 miliar. Nah mereka di provinsi itu pegang 7 miliar tiap tahun. Kalau 10.000 mulai dia punya pakan ditanggung 1 tahun, itu yang saya lakukan. Vitaminnya ditanggung 1 tahun, kandangnya dibuatkan, rumah kandangnya dibuatkan, bibitnya dikasih, ayam dia punya tenaga listrik itu melalui surya boleh dikasih, sumur suntiknya dikasih, untuk cetak rak telur dikasih. Nah kalau 10.000 tiap hari bertelur 10.000 telur, kita kali 1.000 aja Pak Pendeta, berapa? 10 juta kali 30 hari berarti 300 juta bahagi 200 berarti ada 1,5 juta. Satu kepala rumah tangga dapat duit dari itu. Itulah tujuan kalian pilih wakil kalian, bukan pilih karena uang 100.000. Dia datang bawa sembako, dia bagi-bagi, bawa bahkan di gereja lagi, bahkan bantu 20 juta, 30 juta sampai 100 juta. Anda sadari nggak? Kalau 27 miliar dia pegang tiap tahun, 20%-nya berapa? 1,4 miliar masuk di kantongnya. Kalau 5 tahun, 7 miliar kali 5, 35 kali 20%, ada 7 miliar di kantongnya, uang bersih, belum gajinya mereka.
7 miliar, lantas di tahun terakhir dia datang bantu. Pak Pendeta mau apa? Bantu bikin apa? Ini ada 50 juta. Tapi kita tidak sadari dengan 7 miliar di kantongnya, dia kasih cuma, orang bilang sisa-sisa uang. Kita merasa seakan-akan kita wah hebat ya, bantu gereja. Tapi kita tidak sadari ya, sebagai umat Kristen itu alright lah, Bora bekerja sambil berdoa. Tapi kita begitu mau Natal sudah mulai bikin basar. Saya tetap biar tersinggung lah orang, memang nyatanya begitu, bikin basar. Kemudian jemaat kalau membangun di apa, dikasih beban kalau jemaat janji iman. Kasihan masyarakat kita, jemaat kita. Tapi kalau kalian bergandeng tangan ke depan memilih orang yang tepat, lantas diberikan usaha seperti itu, kenapa tidak bisa? Saya saja di Kota Palu 600 titik kolam bioflok saya bikin hari ini. Itu dari aspirasi, pakannya gratis, bibitnya gratis. Ke depan saya, kalau Tuhan masih berkehendak, saya duduk di provinsi, hasilnya kami yang beli. Bahkan kemarin saya tawarkan di sini ada beberapa kolam, nanti saya isi bibit. Bahkan juga sudah ada yang saya dengar datang di sini tawarin mau bibit. Tapi pelajari, kita harus cerdas. Apa gunanya dia mau datang? Ada 3 hal yang harus kita selalu saya katakan di setiap saya edukasi. Menjadi anggota DPR itu melayani. Pertama apa? Kesehatan. Kenapa saya selalu utamakan kesehatan? Sekarang kalau kalian sakit tidak ada BPJS, BPJS menunggak, atau BPJS tidak ada, mau lari kemana? Atau pergi sama RT? Belum tentu. Pergi sama Pak Pendeta? Tidak bisa. Yang kamu harus cari adalah wakil kalian. Maka pertama harus kenal mereka, dia kenal pemimpin dan bisa pergi di rumahnya. Apapun, bukan instan yang demokrasi kita. Nah, kalau kayak seperti tadi usaha yang diberikan, berarti kalau 1 bulan itu 300 juta kali setahun berapa? 3,6 miliar. Itu tidak keluar 1 sen pun uang rakyat. Tahun depan habis paket, dibahas lagi, diberikan lagi. Itu tugas kami. Dan kami bantu orang yang bantu ke saya. Tapi sekarang saya dengar kemarin sini ada salah satu yang kalian loloskan kemarin sih. Iya betul kan? Tapi nanti kamu bilang lagi nanti udah dekat baru datang. Bukan begitu memilih orang. Saya banyak kejadian, bahkan ada salah satu pendeta ya, dari Pantai Timur. Saya cerita di sini. Dari BPID. Sudah pensiun, meninggal. Pertama dia dirujuk ke rumah sakit Mendata. Dalam perjalanan saya mau urus BPJS, ternyata KTP-nya itu dari Parigi. Tapi saya masih bisa alihkan. Saya tarik ke Kota Palu KTP-nya. Kemudian hari Jumat malam ICU masuk, Sabtu, Minggu meninggal. Yang harus dia bayar adalah 30 juta lebih di ruangan ICU. Dari mana anaknya mau dapat duit? Saat itu saya langsung urus, saya kasih tahu sama suster, suster tolong jangan input dulu ke BPJS. Hari Senin saya urus dia punya BPJS agar dia tidak bayar 1 sen pun. Begitu hari Senin saya urus, 1 rupiah pun dia tidak bayar. Sekarang kalau terjadi sama kita, sama dengan pendeta kalau sudah pensiun, apakah kita masih ingat? Postor, ada sini aja. Di saat kita sakit panggil pendeta, doakan. Di saat buka usaha panggil pendeta. Tapi di saat pensiun, adakah kita berpikir di mana beliau sakit? Kejadian yang kemarin, nanti saya cerita berdorong. Postor yang tiap hari kasih bersihkan gereja. Pernah kamu ingat di saat mereka tua memberikan sesuatu? Maka ke depan saya bilang, untuk supaya kalian mendapatkan kesuksesan, pilih yang tepat. Biar kepala di bawah, kaki di atas berdoa. Kalau kita tidak hikmat, tidak menggunakan hikmat yang Tuhan kasih, sama saja. Apa yang dilakukan hari ini? Bahkan saya bilang sama Pak Pendeta ya, bukan saya bilang karena pendeta ini baru saya lihat. Maaf saya begini karena perlu. Ya.
Saya katakan dalam Alkitab katakan apa? Cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi hari ini apa yang kita dapatkan hari ini? Kita tulus seperti merpati di TPS. Habis itu dicerdikan orang lain. Betul tidak? Kita balik itu kata firman. Saya tidak tahu ayatnya, tapi saya cuma itu terus saya pegang setiap saat. Tuhan bilang kita harus cerdik dulu, berarti gunakan hikmat. Tulus seperti merpati, ini tidak tulus sudah seperti merpati. Kendati kita doakan lagi dia. Begitu dia lulus, biar batang hidungnya sudah dapat lihat. Nah, kemarin saya tanya RT di sini, ada beberapa masyarakat. Tahu enggak di mana rumahnya yang kalian pilih kemarin? Tidak tahu. Nah, bagaimana kamu mau mengeluh kesehatan kalian? Anak-anak kalian besok mau sekolah, mungkin dia mau jenjang sampai di fakultas atau di universitas mana, mau jenjang dia mau kuliah kedokteran, sanggup nggak kita mau bayar? Nah, apakah bisa dari aspirasi? Bisa, kenapa tidak? Di tingkat provinsi ada 7 miliar. Kalau ada anak-anak dari sini yang mau kuliah kedokteran apa ke depan, kalau orang yang tepat kalian pilih, bisa disekolahkan sampai S3 tanpa keluar 1 sen pun dari dana aspirasi. Tapi pernah ada anggota DPR cerita dana aspirasi itu fungsinya apa? Tidak ada. Saya sengaja buka-bukaan. Hari ini saya banyak ancaman dari dalam parlemen sendiri. Mereka katakan, Pak jangan buka-buka. Wah, saya bilang tidak. Apa yang saya lakukan saya buka. Bapak tahu nggak gajinya anggota DPR berapa? Sedangkan Pak Pendeta mungkin saya tanya dia tidak tahu. Saya tiap bulan terima perjalanan dinas saya, tunjangan makan saya, tunjangan anak saya. Dalam sebulan uang bersih 70 juta. Di tingkat provinsi 200 juta lebih. Kita dapat apa? Beras 5 kilo. Seakan-akan dia peluk kita, semanggeku, wakaku. Apa kita dapat? Bahkan saya tanya ke masyarakat kemarin, di sini penghasil ubi. Tahun ini saya sudah anggarkan dan mau keluar mungkin 1 minggu ke depan, mesin tapioka. Apa rencana saya? Saya pingin Kota Palu ini bisa menjadi satu omset ubi, karena di sini besar-besar ubinya. Tapi kalau kita memilih orang yang salah, begini-begini terus hidup, biar saya bilang Pak Pendeta doakan 100 kali pemilu, tidak akan. Karena apa? Melalui pribadi kita masing-masing. Harus sadar, jangan cuma karena 100.000 beras 5 kilo. Saya katakan saya juga harus kalian nilai kalau ke depan saya mau maju. Saya bukan bilang mau pilih saya ke depan, tidak, saya edukasikan kalian supaya kalian cerdas ke depan memilih, karena nasib kalian ditentukan 5 tahun ke depan oleh orang yang kalian pilih, bukan karena 100.000. Bahkan di sini justru orang lain yang naik. Lucu kan? Saya katakan hari ini, kemarin saya datang sini, saya harus cerdas, kasihan pemilu. Kalau sakit, tapi saya katakan hari ini, pernah saya katakan sama beberapa masyarakat sini, kalau ada yang sakit BPJS-nya tidak aktif, BPJS-nya menunggak, BPJS-nya tidak ada, hubungi saya. Lantas tiba-tiba sakit, tidak usah dulu pikirkan saya, masukkan rumah sakit, itu tanggung jawab saya. Saya masih menjabat sampai 2024 bulan 9, sekalipun Tuhan tidak berkehendak untuk kasih dudukan lagi saya. Tapi jabatan saya sampai bulan 9. Saya cuma bisa berikan satu harapan bahwa saya akan jaga kesehatan kalian sampai 2024 bulan 9. Saya cuma butuh apa kalau ada yang sakit, anak-anak sakit, apalagi sekarang ini musim demam berdarah. Tidak usah cari saya dulu, kasih masuk di rumah sakit. Lantas malam chat atau telepon saya tidak angkat. Saya pagi-pagi akan baca. Kalian jaga saja anak kalian di rumah sakit atau saudara atau orang tua. Pagi-pagi minta keterangan rawat inapnya saja, foto kakaknya dengan KTP-nya, buang di WA saya, kirim ke WA saya. Hari itu pun tidak usah kamu cari saya aktifkan itu barang itu. Ratusan orang sudah saya lakukan seperti itu.
Tapi apakah selama 4 tahun ada yang pernah bicara kalau kesehatan saya jamin? Nggak ada. Karena mereka malas mengurus itu barang. Saya silakan. Kalau besok masuk rumah sakit ada anak-anak masuk rumah, jangan takut, kasih masuk saja. Saya punya nomor WA sudah sebagian ibu-ibu juga dapat. Saya cuma minta foto keterangan rawat inapnya, jangan melebihi dari 3 kali 24 jam. Mau BPJS menunggak, mau BPJS tidak ada, mau tidak aktif, sampaikan ke saya. Saya masih kawal kalian sampai 2024 bulan 9. Kalau Tuhan tidak berkehendak, saya lepas dari wakil saya sebagai wakil rakyat. Saya bukan anggota DPR, saya wakil rakyat. Maka saya katakan, saya tidak pernah takut mau tidak dukung. Saya tidak pernah takut. Orang saya cerita, saya punya video viral di mana-mana. Saya katakan, anggota DPR provinsi pegang 7 miliar tiap tahun. Saya bahkan tiap tahun 2 miliar. Ya, maka saya bongkar hari ini. Saya tidak takut. Kalian di sini, bahkan saya tanya RW sudah sempat ke rumah saya. Saya bilang, kamu ingin ke rumah saya jalan-jalan, tidak ada masalah. Supaya tahu juga saya, keluarga saya bagaimana. Nah kalau pendapatan sudah begini, hari ini kita begini, bahkan semua bisa ditambah. Mau ada medali makin boleh. Apalagi saya punya komunitas kolam ikan bioflok ini, itu tiap tahun saya anggarkan. Saya bangun kolamnya, musimnya, pakannya, bibitnya, gratis semua 600 titikin. Hari ini, selagi saya masih di DPR, semua gratis saya kasih. Boleh tanya komunitas saya yang punya kolam bioflok, ada nggak 1 sen uangnya dia pakai? Sudah. Habis pakan ambil di rumah lagi. Kenapa saya tidak fokus 1 karung 1 kolam? Karena apa? Bisa saja ada niat yang tidak baik, dia jual lain. Maka pada saat habis, kami dampingi juga, kami sampling. Bobot ikan dalam 1 bulan berapa? Kita sampling, kita datangi. Kami ada pendamping. Karena apa? Saya mengingat kota kita ini ada penyangga ekonomi ke depan. Saya berapa kali ditawarkan dari ini, karyawan itu ada 70.000. Kebutuhan ikannya itu dalam sehari 1 kali makan 10 ton. Dia datang dari mana? Dari luar. Kita menonton cake sebentar Pantoloan, itu akan berdiri berapa perusahaan di situ. Kita jangan berniat untuk masuk jadi karyawan, tapi bagaimana kita menjadi pemasok, mulai pertaniannya, perikanannya, perkebunannya. Kemudian kenapa saya bangun usaha lagi macam mesin tapioka? Kenapa? Kami banyak juga tawaran, bahkan sampai Indofood. Tapi kalau saya gagal ke depan lagi, ya kami pelan-pelan akan berusaha, tetap kami berusaha. Cuma teman-teman saya di komunitas bioflok, saya katakan ya terpaksa beli pakan sendiri, beli bibit sendiri. Kalau habis, kalau panen sudah. Hari ini begitu mereka panen, ada sebagian yang kami beli, sementara kami buatkan penampungan. Bahkan kami sudah punya kolam pembibitan. Saya tahun ini, di akhir tahun ini saya ada persiapkan lagi, ada 300.000 dari aspirasi saya, 300.000 bibit yang mana saya akan bagi-bagi juga. Pakan ada juga, bahkan mesin pelet kami, mesin pakan kami sudah ada, akan keluar mungkin 1-2 minggu ke depan. Nah itu uang dari mana semua? Uang kalian. Tetapi hari ini orang datang kemari cuma datang bawa beras, sudah itu yang kita bangga-banggakan. Ingat, kita punya anak mau sekolah tinggi-tinggi juga, kesehatan kita supaya bisa dijaga, ya. Gereja butuh sesuatu juga. Kalau kita begini-begini terus, dari mana kita mau dapat anggaran? Tapi coba kalau kalian berusaha ke depan 200 kata lebih, lantas memilih orang yang tepat, langsung dia bangun ganti. Bahkan saya tantang kalian besok, kalau kalian memang saya datang besok berkampanye sini, lantas mau sepakat anggaran pertama di provinsi saya akan turunkan 10.000 ekor ayam petelur di sini. Saya berani tantang supaya itu menjadi pendapatan kalian dulu.
Kalau kita mulai tahun berikutnya apa lagi? Saya lakukan selama ini. Di atas kertas, bahkan kalau kalian, siapa di sini anggota DPR? Wih, satu. Siapa? Orang Arab itu. Astam Abdullah. Ya. Kemudian Pak Nasir Gani. Ya. Kemudian siapa? Muslim. Ya. Siapa lagi itu? 8 orang. Kalian tahu rumahnya? Bisa pilih rumahnya? Itu yang profesional. Mereka tiap tahun itu pegang 1 miliar loh. Sama dengan saya. Kalau dia tidak bilang bohong saya, nanti saya yang bicara dengan dia di depannya kalian. Apa dikasih? Nah, ada nggak usaha sudah dibagi di sini? Mana pemuda Karang Taruna? Ada? Tidak ada. Apa yang dibantu selama 8 orang di sini, Pak? Jalan. Ada jalan di aspal di sini dari anggota DPR. Ya. Anggarannya berapa papannya kemarin? Kali 20% berapa Pak di kantongnya? Nah, itu uang Bapak, uang masyarakat. Tugasnya bukan dia itu untuk urus jalan, perutnya Bapak yang urus. Maka kalau datang reses tanyakan itu Pak, mana itu aspirasi selama 4 tahun lalu? Di tingkat provinsi atau daerah. Kalau dia bilang, siapa yang bilang saya Pak? Kalau ada yang bilang saya berbohong Pak, Bapak cek saya pelan-pelan. Saya datang ulang di sini, walaupun dia di depan sementara bicara. Saya tunjuk dia Pak. Supaya saya buka di depan kalian. Bagaimana dia berbohong sama kalian? Saya ajar supaya kalian cerdas ke depan. Sekalipun kalian mungkin anggap saya tidak baik, atau ada yang lebih hebat dari saya, silakan. Saya juga siap mundur. Saya tidak main-main. Intinya saya mau menginginkan masyarakat itu cerdas ke depan ini. Jangan cuma dijadikan batu loncatan. Banyak usaha ke depan yang kita bisa buat. Karena kita punya kota ini menjadi tiang penyangga ekonomi ke depan. Untuk IKN. Apakah kita akan menjadi penonton terus? Saya juga titip saja pesan. Kawan, bukan. Besok nanti dari diri saya urus dia punya keterangan rawat inap saja, KTP-nya atau kakaknya. Kalau dia anak-anak belum KTP, kakaknya saja kirim ke saya. Atau barangkali belum masuk dalam kakaknya, orang tuanya, saya buatkan. Atau yang tidak punya akte kelahiran, kasihan mereka kalau mau sekolah. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya atau Pak Pendeta mau sharing-sharing, ya, atau masyarakat, apa kita tanya jawab. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan Pak Pendeta. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, tetapi tujuan saya untuk betul-betul kita sebagai umat yang percaya Tuhan, kita harus cerdas ke depan. Jangan kita yang dicerdaskan orang. Makasih. Shalom. Selamat sore. Mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan Pak Pendeta barangkali. Mungkin Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih untuk pencerahannya pada sore hari ini. Jadi baru juga saya ketemu dengan Bapak. Karena kegiatan yang sangat padat dengan jadwal yang lumayan cukup sibuk. Tapi sore hari ini dengan perjanjian kemarin, maka saya katakan saya sore hari ini kosong, tidak ada kegiatan, jadi saya hadir dalam sosialisasi ataupun pencerahan dalam hal yang dimana Bapak sudah sampaikan tadi begitu banyak, begitu detail. Jadi intinya masyarakat di sini sudah mendengar apa yang Bapak telah jabarkan, program, rencana untuk masyarakat yang ada di Lekatu. Jadi intinya saya sebagai pemimpin agama di tempat ini hanya selalu berdoa kesehatan kekuatan Tuhan berikan buat Bapak dan juga masyarakat di tempat ini sehingga mereka tahu kemana arah yang dituju pada saat ada suatu hal yang mereka alami, ya, khususnya BPJS
dan lain-lainnya. Memang BPJS di Lekatu belum semuanya mempunyai BPJS. Itu persoalan tersendiri yang harus dikelirkan oleh RT, sehingga pada saat mereka sakit mendadak mereka memiliki pegangan untuk mereka dapat berobat tanpa perlu ada kekhawatiran dan ketakutan. Jadi terima kasih banyak Pak sekali lagi untuk pencerahan pada sore hari ini dengan penjelasan edukasi politik yang diberikan pemahaman yang baru bagi masyarakat yang ada di Lekatu. Kemudian saya serahkan kepada masyarakat Lekatu kira-kira apa atau hal-hal apa yang mereka akan sampaikan kepada Bapak. Jika ada, maka disilakan untuk menyampaikan kepada apa yang kira-kira yang Bapak-bapak atau masyarakat sini mau teruskan atau mau sampaikan, karena yang lebih pasti tahu itu keadaan mereka adalah masyarakat sendiri ya. Walaupun saya sedikit banyak tahu tentang keadaan mereka, tetapi karena posisi kita sudah berbeda Pak ya, untuk hal ini masing-masing kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Bapak memiliki tanggung jawab, saya juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, mengabdi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sama kita punya pelayanan, sama konteks yang berbeda, tapi intinya adalah agar masyarakat Lekatu akan jauh lebih baik tentunya di masa yang akan datang, dari taraf hidup mereka dan masa depan mereka di tempat ini. Itu yang saya selalu doakan dan selalu harapkan ke depan. Dengan adanya bapak-bapak ini menyampaikan sesuatu hal pada mereka, mengedukasi mereka, maka mereka juga dapat pencerahan yang baru, pemahaman yang baru, pengetahuan yang baru sehubungan dengan hal-hal yang belum mereka ketahui atau memang sama sekali mereka tidak ketahui. Dari saya Pak, dari sebagai pemimpin agama mengucapkan terima kasih Pak sekali lagi untuk hal-hal yang Bapak telah sampaikan pada sore hari ini, dan saya meneruskan kepada masyarakat barangkali ada satu hal yang Bapak-bapak atau jemaat atau umat-umat Tuhan di tempat ini yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Jika ada satu hal yang mau disampaikan, maka ada waktu dan kesempatan untuk disampaikan. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari. Ya, apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, masalah memang sebagian besar mungkin belum dapat BPJS ya, KIS ya. Ya, jadi saya cuma sampaikan bahwa KIS ini ya, apabila yang belum mendapatkan KIS atau barangkali BPJS-nya yang KIS bilang udah aktif ya, itu langsung hubungi saya saja. Jadi sekalipun tidak ada KIS-nya, kalau ada yang sakit bawa saja di rumah sakit. Hari itu juga saya akan eksekusi KIS-nya. Ya, saya cuma minta tidak perlu cari saya, nomor WA saya saja tahu. Lantas begitu masuk rumah sakit, sampaikan Bu, saya minta keterangan rawat inapnya, susternya ya, ditanda tangan dokter, dia kasih tuh. Nanti foto saja, kirim ke WA saya. Kalau dia sudah punya KTP, kirim dengan foto KTP-nya dengan kakaknya, kirim ke saya. Nggak usah ketemu saya langsung kirimkan datanya bahwa KIS-nya bapak-bapak, ibu-ibu sudah aktif. Ya, kenapa pemerintah biasa mematikan KIS-nya kita? Berbeda dengan mandiri. Mandiri itu kita bayar tiap bulan. Tetapi memang KIS programnya seperti itu. Habis dia aktif karena kita perlukan untuk sakit, 2 hari kemudian dimatikan lagi. Karena apa? Kalau masyarakat, kalau pemerintah membayar terus KIS itu, berapa ribu kita? Ada 378.000. Maka BPJS itu berfungsi pada saat kita sakit. Dan itulah tugasnya kami. Untuk setiap saat masyarakat mengeluh, kami aktifkan. Jadi kami sisa kirim ke BPJS, hari itu juga langsung diaktifkan. Kalau ada yang menunggak, itu nanti akan ada namanya rehab. Tetapi ke depan, kalau Tuhan berkehendak, Bapak bisa lolos ke depan, semua anggaran, semua BPJS yang menunggak itu bisa saya lunasi melalui dana aspirasi juga. Bukan maunya Bapak, maunya kalian sendiri. Tetapi nanti kita akan bikinkan suatu data, oh memang keluarga ini tidak mampu lagi membayar angsuran BPJS-nya mandiri.
Itu bisa, semua bisa. Tapi yang saya selalu ingatkan, tidak perlu kalau tiba-tiba anak sakit, lantas lihat apa malam itu langsung bawa rumah sakit. Ya, tidak akan ditolak. Apabila ada suster katakan hal-hal apa, bilang saya disuruh Pak Marcel, sudah pasti masuk. Karena kenapa saya selalu sebut nama saya? Karena mereka tahu saya berapa kali hantam meja di rumah sakit gara-gara pelayanan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan karena saya hebat, ini mungkin Tuhan pakai. Saya dulu orang paling takut berbicara. Saya cuma seorang tukang bengkel kemarin, dimana kalau mengecat mobil saya ini ahlinya. Tapi pada saat saya, teman-teman, ini suatu kesaksian bagi saya ya. Pada saat saya masuk parlemen, saya sebenarnya tidak mau, tidak ada niat saya masuk di parlemen. Datang teman-teman, Pak Kanda masuk anggota DPR. Saya bilang saya kayak merasa lucu. Kenapa? Saya sudah punya bengkel, saya merasa sudah diberkati. Saya juga sudah punya rumah, saya sudah punya mobil. Saya bilang biarlah. Karena kalau mau masuk anggota DPR itu duit banyak keluar. Tapi apa saya katakan sama mereka? Saya bilang sabar dulu. Apa yang saya katakan? Saya bilang saya mau tanya dulu bapak saya. Saya sempat berdoa, saya cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya di ranah ini, karena saya merasa sudah diberkati, loloskan semua persyaratan. Saya ini bukan ada, saya tidak punya titel, saya punya titel cuma ijazah persamaan. Saya bisa lolos. Pada saat saya masuk, tidak ada baliho saya cuma 3 barangkali. Tapi pada saat saya menyelesaikan suatu tes untuk masuk lolos sebagai calon kemarin, di situ saya bilang Tuhan mau pakai saya. Apa yang saya katakan sama teman-teman, Tuhan buka pintu untuk kita bisa naik ke atas. Tapi kalau kita tidak bergandengan tangan, pintu itu bisa tertutup kembali. Dan saya tidak punya saksi. Tanggal 14 April juga waktu itu. Nanti pengumumannya di bulan 9, bulan 8. Kalau saya mau dicurangi, sudah dari dulu saya dicurangi. Tapi begitu pengumuman KPU, jam 2 malam orang telepon saya. Orang bilang Bapak sudah akan lolos. Di situ saya merasa bahwa inilah tugas saya yang baru. Maka apa yang saya katakan, saya tidak main-main juga di dalam. Dan saya tidak pernah takut orang mau jalan tengah malam, biasa banyak yang benci Bapak. Iya. Apa yang saya biasa dengar di gereja apa? Saya katakan, tidak sehelai rambutku akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan saya tidak pernah takut. Apapun itu. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa kita harus merubah mindset pemikiran kita. Ya. Bapak tidak mau janji yang macam-macam. Mau ini. Cuma kemarin memang saya suruh catat itu yang punya kolam tanah. Ada kan kemarin? Tolong masukkan data berapa kali berapa kolamnya, karena saya akan ada turun bibit 300.000. Nanti pakan juga saya bantu sebagian, ya. Dengan anggaran yang sudah turun ini kita bagi-bagi, ya, agar ke depan kalau Tuhan mau pakai lagi saya jamin kampung ini kita akan bikin yang lebih besar, ya. Saya tidak main-main. Maka saya bilang, kalau kita mau melakukan kontrak politik, mari saya tantang masyarakat supaya tidak ada lagi katakan, oh lewat mobilnya Pak Marcel tutup kaca. Ya saya kalau lewat babu, ya kan. Tapi yang membuat kalian anggota DPR lain tutup kacanya karena kalian apa? Sudah dibayar 100.000, beras 5 kilo, ya. Maka saya bilang, saudara-saudara saya di sini, mari kita bergandengan tangan. Mari kita menjadi cerdas ke depan. Karena nasib kita ditentukan 5 tahun lagi ke depan. Kalau kita salah melangkah ke depan, hidup kita begini terus.
Biar Pak Pendeta doakan sampai 100 kali, 200 kali kita mau berkembang kalau kita sendiri yang tidak melakukan itu. Karena Tuhan kasih hikmat kita, berarti kita harus berpikir yang mana yang baik. Ya, itu mungkin saja yang saya bisa tambahkan dari Pak Pendeta tadi. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silakan. Mau tanya apa, masalah program atau apa? Ya, tidak usah. Ya. Ada yang tanya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Selamat sore untuk kita semua. Iya, ada ayatnya. Kalau bisa. Sudah ada. Air. Pertama, terima kasih kepada Bapak, saya belum tahu namanya, Marcelinus sudah sempat datang ke tempat kami sehingga pada sore hari ini kita boleh berbincang-bincang, sharing mengenai masa depan kita bersama. Ada 3 hal yang saya mau tanyakan di sini atau saya mau sharing dengan Bapak. Yang pertama, saya minta nomornya Bapak. Karena biasa sering ke rumah sakit seperti Bapak bilang tadi, kartu tidak aktif, alasannya anggaran APBD yang tidak mampu bayar. Sehingga saya minta nomornya Bapak supaya bisa komunikasi dengan Bapak. Yang kedua, di tempat ini atau di tempat kami tidak lama lagi bulan Desember. Tentunya bulan Desember ini kita mau memeriahkan, dan di sini ada 6 kelompok 1 sampai 6, dan kami mau lingkungan kami bisa ramai di situ. Yang ketiga, jika Bapak naik atau duduk di kursi provinsi nanti, kami punya wacana ke depan untuk membuat menara gereja, Pak. Dan saya kira itu butuh biaya banyak, tetapi jika Bapak sudah duduk, saya yakin itu tidak mustahil. Nah, itu saran dari kami atau masukan dari kami supaya bukan hanya kali ini kita bisa berhubungan, tetapi di tahun-tahun yang akan datang kita tetap bersama-sama supaya menjalin hubungan tidak akan putus dan silaturahmi selalu terjadi, Pak. Itu yang bisa saya bisa bahas pada sore hari ini. Itu saya dulu, Pak. Ya, oke. Nomor WA dulu saya jawab ya. Catat nomor saya nanti, atau nanti minta di atau catat, ada WA. Oke, ada nomor situ Pak Samuel tuh? Ya ada nanti Pak RT. Nah, kedua, masalah kesehatan tadi silakan ya. Nah, ketiga, yang masalah menara, saya berani. Misalkan begini, anggarannya besok itu menara sampai selesai, misalkan 500 juta. Saya taken kontrak. Begitu Bapak duduk pembahasan anggaran pertama di provinsi, saya akan turunkan 500 juta itu. Kita bikin kontrak politik. Saya tidak main-main. Ya, bikin di atas materai. Bikin dia punya bunyi suratnya itu. Ya, kita kontrak dengan jemaat. Kalau masalah gereja saya tidak main-main. Ya, masalah rumah ibadah, masjid pun saya katakan begitu. Kalau mau, memang itu penting. Karena di sembarang, mau berapa saya mau. Karena setiap tahun 7 miliar. Bahkan lagi saya tantang, tahun depan kalau sepakat memang 200 kakak ini, besok saya turunkan dengan ayam petelur kemarin itu. Dengan menara gereja. Saya tantang. Ya, saya tidak main-main. Tapi nanti kita bicara pada saat kampanye, karena saat ini saya bukan bilang kampanye, harus edukasi, karena belum saatnya. Karena saya menjadi anggota DPR ini bukan datang berkampanye, tetapi mengedukasikan agar masyarakat itu cerdas ke depan. Ya. Jadi berani kita tantang. Oke? Nanti kita nanti di bulan 11 atau 12 sudah musim kampanye. Oh iya, mari. Oh iya, dari Wana ya. Ya. Wana. Pendetanya juga sempat ketemu saya kemarin ke sana. Iya, di rumah.
Ya, kasihan jauh-jauh dari sana. Saya katakan juga, di gereja sana juga begitu. Bahkan saya sudah lihat juga ada sahabat saya yang sudah masuk sini. Sudah betul itu kalau yang di pusat. Ya, ada kan pasti sudah tahu itu kalau saya bilang yang di pusat DPR RI sudah tahu itu, tak? Ya, tidak usah disebut, tahu-tahu saja. Ya, karena saya berbeda dengan dia, tapi itu orang yang tepat. Ya, maka saya bilang kalau itu yang Bapak minta, saya memang seperti itu. Sama dengan GKST kemarin, itu kan membangun gereja, bongkar gerejanya itu anggaran 33 miliar. Nah, di tingkat provinsi ini kita bisa meminta anggaran dari kementerian. Kalau Bapak cuma masih di kota, Bapak tidak bisa bergerak. Sebenarnya Bapak tidak mau lagi bukan karena mau menaikkan jabatan, karena apa? Enggak. Bebannya Bapak yang 2 miliar tiap tahun ini sudah berat. Permintaan masyarakat ini, maka saya harus naik tingkat ini. Bahkan memang program-program yang saya sudah lakukan hari ini akan terbawa terus seperti perikanannya, ya. Karena apa? Karena kota kita ini penyangga ekonomi ke depan. Peternakannya, ya, kayak ayam petelur, itu dana yang hari-hari, tiap hari, dan besok kalau kita lolos, di mana pasarnya? Kami memberi bantuan ini, memang kami dari hulu ke hilir. Jadi sisa olah saja, nanti kita yang dan apa yang kita buatkan nanti, ibu-ibu pun ada kegiatannya nanti kita buatkan supaya mendapatkan hasil. Tapi itu kita bahas setelah kita memenangkan pertarungan itu, ya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan masih mau pakai saya, ya. Ya. Yakin sudah, Pak? Oke. Yang kedua tadi apa coba? Ini Pak, ini kan sudah lama bulan Desember ini. Kita mau meramaikan bulan Desember melalui kelompok. Jadi di gereja itu ada 6 kelompok untuk membuat kegiatan. Jadi dari situ kita butuh anggaran untuk buat kegiatan itu. Jika Bapak berkenan. Iya. Terima kasih Pak. Ya, kalau itu memang banyak, itu yang sampai saya bilang ke depan jangan begini lagi, kita harus cerdas karena hal-hal seperti itu datangnya dari tadi itu. Kalau ada usaha pasti, tetapi nanti saya lihat, saya jujur katakan bahwa instan itu saya tidak suka. Orang bilang saya mau kita menanam baru memetik. Kalau itu saya biasa, mungkin ada orang sebentar bantu sampai berapa, saya kerelaan hati saya, ya. Kayak tadi datang menunggu tadi di rumah ibu-ibu, saya bilang ini semua yang bikin kita akhirnya menjadi pengemis. Tuhan tidak suka kita jadi pengemis, tapi kita gunakan hikmat yang Tuhan kasih untuk bagaimana kita tidak seperti itu. Tapi kalau masalah ke depan, masalah itu tadi pembangunan menara itu, saya berani untuk ke depan, ya. Saya tidak main-main. Mau anggaran 1 miliar situ kan, tapi jangan melebihi dari itu. Kalau itu kan paling berapa Pak Pendeta ya? 200 dan 300 ya? Iya 300. Ya itu, saya bilang tadi 500, bikin seindah-indahnya. Cuma nanti tolong dibuat rapnya Pak. Yang begitu permohonan seperti itu, rap gambarnya, ya, dibuatkan. Nanti dirincikan apa semua, berapa dia punya anggaran. Tuhan berkehendak, anggaran pertama saya turunkan. Cuman memang masih saya ada anggaran tahun depan 2 miliar di bulan 10 ini, cuman tidak bisa saya salurkan melalui itu dulu. Karena sudah banyak program masyarakat melalui QB UMKM yang sudah terfokus pada anggaran itu. Saya tidak bisa tambah lagi, ya. Kalau kemarin sempat saya ketemu, ya masih saya bisa anggarkan untuk tahun depan sudah dapat. Tapi kalau saya lihat nanti, kalau memang masih ada tersisa anggaran saya coba masukkan namanya saja dulu. Nanti kalau sudah anggarannya ada, nanti saya suruh hubungi Pak Pendeta atau siapa majelisnya di sini, kita kongko-kongko lagi, ya. Mungkin itu saja. Ada lagi dari Wana mungkin?
Mungkin Pak ada sesuatu yang mau ditanyakan. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa maksud kami pada saat ini. Pertama-tama saya ucapkan salam, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami di Wana itu, kalau boleh saya katakan, masyarakat Wana, minta maaf Pak Aci, bukan saya merendahkan orang Wana ini. Ini Wana ini artinya di atas gunung. Nah, seperti itu pengertiannya. Nah, kalau di atas gunung, Kasih pelan sedikit. Kasih pelan yang terus. ya, kalau di atas ini mungkin pola pikirnya, SDM-nya masih sangat mungkin masih rata-rata lah seperti itu gambaran. Menyangkut, pertama saya sampaikan menyangkut perekonomian jemaat kami yang ada di Wana ini, mungkin hanya tanah merica, nah itu tanah merica, kemiri, dan lain-lain. Tapi dan lain-lain ini bukan masalah yang besar-besar, tapi masalah yang sederhana. Dengan keadaan jemaat kami seperti itu, saya sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak tadi, dan saya sampaikan waktu di pertemuan di rumahnya Bapak itu mungkin tidak terlalu lengkap karena memang situasi tidak mengizinkan waktu itu. Karena ramenya orang, saya lihat ini Bapak ini pendukungnya luar biasa, hebat. Nah, itu sempat makan di situ. Ini menurut kami di Wana ini mungkin UMKM ini ya mungkin perlu, tapi sumber daya untuk mengelola UMKM ini mungkin masih di bawah. Jadi saya dengar juga tadi ada bidang peternakan dan perikanan. Mungkin seperti itu. Kalau mungkin Bapak berkenan membantu kami di Wana, mungkin di bidang peternakan boleh, tapi bentuknya lain. Seperti contohnya kambing. Kalau kambing itu di sana mungkin bisa. Kemudian sesuai dengan cuacanya. Karena kambing tidak bisa juga terlalu dingin. Kalau dingin ya, kalau bahasanya orang itu mau baju jeking itu bau. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga saya lihat contoh, mungkin salah satunya yang sudah dibangun itu di Jono Oge, tepatnya di rumah saya. Nah, itu saya sampaikan ini apa adanya. Tepatnya di rumah saya. Di depan rumah saya ada itu namanya kolam, apa namanya? Kolam bioflok. Itu tidak pakai air juga, tapi gara-gara ember ya, kayak di dalam ember, tapi besar, luas. Karena airnya tidak ada masuk keluar, dari suhu UN. Pokoknya isi, dan setelah diisi putar ini cuma persoalnya. Iya, listrik. Tapi mudah-mudahan di sana ada tenaga surya. Mungkin bisa mengatasi itu. Mungkin bisa juga dibikin di Wana. Kebetulan tempatnya luas. Kalau airnya untuk mengisi mungkin boleh ada. Itu mungkin bisa. Kemudian selanjutnya saya sampaikan. Tapi saya segan sebenarnya ini. Segan karena tadi ada bahasa pengemis itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya saya segan menyampaikan ini. Itu ada bahasa tadi pengemis. Nah, seperti ini maksud kami. Kalau tidak juga mengemis, dengan cara bagaimana lah kami? Karena mengingat tadi itu SDM, kembali kepada SDM. Nah, seperti itu yang kami sampaikan. Mau dan tidak mau pasti mengemis.
Nah, dengan pendapatan per kapita jemaat yang ada di Wara ini sangat di bawah. Nah, tetapi kami sangat membutuhkan. Bagaimana caranya? Otomatis mengemis. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi kami ini tidak mengemis terlalu banyak, minta maaf. Nah itu karena kami ini, saya kasih ultimatum kemarin sama ketua panitia Bapak Aci ini, pokoknya saya tahu Desember pasti kita pakai. Tidak ada kata tidak, pokoknya saya tahu Desember pasti kita pakai. Karena hanya membutuhkan seng kurang lebih berapa? 20-an. 20-an seng dan mungkin sejumlah kayu, kemudian mungkin semennya juga barangkali. Karena kenapa? Karena kami membangun teras gereja, tapi dana kami yang terkumpul masih sedikit. Nah, karena masih sedikit ini otomatis kami mengemis. Nah, dengan apa pertimbangan kami macam ini, berapa satu kakak sekian, itu pun sulit. Ini kami ini bukan merendahkan, tapi fakta. Nah, sulit, sehingga kami mungkin membutuhkan seng, tidak usahlah banyak, tidak usah 50 lembar, paling 20-an. Nah, itu iya tuh Pak Aci, paling 20-an, mungkin 10 sak semen sudah lumayan. Nah, itu dan anggaran-anggaran yang lain sedikit. Mungkin hanya itu yang sempat kami sampaikan ini Pak. Anda usah dulu banyak-banyak kami sampaikan. Itu karena saya lihat kasihan jemaat begitu menunggu ibadah, panas dulu di luar. Itu menunggu jam ibadah, panas di situ. Persoalannya kalau hujan, itu hujan ini kolam ini depannya. Tergenang air situ, mau lewat di mana ini jemaat mau masuk di gereja? Kalau hamba Tuhan kami ini masih boleh cari jalan di belakang, tapi kalau jemaatnya tidak bisa dihindari, pasti lewat di kolam kecil itu kalau musim hujan. Mungkin itu dulu barangkali yang kami sampaikan sama Bapak ini. Minta maaf, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kenapa tadi bahasanya bahwa pengemis? Memang kenapa salah memilih orang? Ya, saya tetap katakan itu karena memang kalau kita cerdas, kita tidak susah. Saya kan bilang ada 77 miliar per tahun. Sekarang yang kalian pilih kemarin mana? Mana dia? Nggak ada kan? Kenapa? Kita tidak pernah diedukasikan hal seperti ini. Kita kenapa minta ini? Ya memang kan saya bilang bahwa hal seperti ini kita berbeda pendapat saya. Kita punya sesuatu kayak gereja. Contohnya kenapa tidak bisa bangun gereja? Saya katakan tadi kayak Wana, mungkin saya besok saya kasih misalkan ayam petelur 5.000 dengan mungkin kemarin tidak mengemis seperti ini. Lantas kita dampingi, kita kawal sampai kita yang beli hasilnya itu. Nah, tidak keluar 1 sen pun uang kalian yang digunakan. Yang tadi saya bilang di tingkat provinsi 7 miliar, kami di kota ini 1 miliar tiap tahun. Nah, kalau 5.000 ekor ayam telur, kali 1.000 saja 5.000 telur berarti sudah 5 juta. Kali 1 bulan 150. Kali 10 bulan 1,5 miliar. Nah, di mana kita mau mengemis lagi kalau sudah begitu? Itu karena kita kemarin memilih orang yang salah. Coba kalau kalian pilih orang yang tepat, yang betul-betul mau melayani. Kalau politik, Tuhan Yesus juga pada saat dia 12 murid berjalan ke sana, itu kan politik. Kok kenapa kita di gereja selalu mengatakan alergi? Tapi begitu ada ucapan syukur, ada apa? Dipanggil pejabat. Panggil apa? Kenapa? Supaya dia banyak beli basar. Ya kan? Begitu mau Natal, yang tadi saya bilang, bukan saya pun tidak takut besok tidak duduk. Saya cuma memberikan. Kalau ada yang tersinggung merasa saya silakan, tidak apa-apa saya. Tidak dipilih saya besok tidak apa-apa. Tapi akan begini terus mau Natal besok bikin basar lagi.
Mau datang lagi bikin proposal, ucapan syukur, biar pisang dilelang sudah. Apakah itu yang dia? Nah, apakah kita tidak sadari bahwa Basar itu bukan suatu politik? Proposal, bukan politik. Politik. Ya kan? Maka saya bilang, kalau merasa terbeban dengan bahasa bilang pengemis atau kasar, ya cerdas ke depan, milih orang yang ada komitmen yang dibangun bahwa kami di sini akan mendapatkan bantuan seperti ini. Seperti tadi saya tantang, kita bikin kontrak politik. Banyak orang akan datang kemari. Banyak mungkin ada yang lebih mengkasih, kalau seperti Pak Pendeta bilang, banyak orang yang sanggup bisa dia bikin itu kalau cuma begitu. Tapi apa yang dibutuhkan setelah itu? Hilang. Kita ini kalau menginginkan atau memilih wakil kita cuma karena uang pribadinya, itu salah. Tetapi yang kita betul-betul fokus ke depan, memilih orang itu bukan karena uang pribadi, tetapi bagaimana 5 tahun hak kita diberikan. Uang rakyat itu, bayangkan 7 miliar, kalau kemarin di sini saya dengar, wah besar suaranya. Tapi apa dia berikan? Ya ada. Bukan saya mau bilang saya hebat, tidak. Tapi pilihlah yang cerdas. Maka hal-hal seperti itu, kayak seperti ada yang kemiri. Kalau ke depan kita betul-betul pilih orang lain, orang yang tepat. Kemiri itu kita adakan, kita bangunkan koperasi. Jadi kita yang beli. Harga pasar tidak dimainkan. Ini karena pilih orang wakil yang kita pilih ini orang tidak tahu dari mana. Kita tidak tahu juga rumahnya. Akhirnya apa? Kita dimainkan oleh tengkulak. Bahkan ubi saya lihat sih, saya pernah tanya, ada katanya besar kayak pala-pala. Habis itu bisa dijual sudah. Tapi ke depan kami punya program untuk tepung tapioka. Dan itu sudah saya buatkan mesinnya tahun ini keluar. Maka saya nggak main-main. 17 Agustus kemarin banyak datang bawa proposal, saya tolak. Biar kau tidak mau pilih saya terserah. Tapi saya mau ajar kau jangan jadi pengemis seperti itu. Pengemis enggak? Kenapa tidak? Lantas kamu bilang, wah Pak Marsi bilang kita pengemis. Iya salah kamu memilih orang. Siapa kamu pilih kemarin? Nah saya kan menang dari Palu Selatan. Betul enggak? Harusnya kalian pilih, carikan uang, mana orang yang harus, tapi bukan uang pribadinya. Bagaimana kamu minta, Pak kami bikin proposal ini? Tapi tidak ada kan? Kamu cuma bilang jalan, akhirnya apa? Begitu 1 miliar dikasih turun di sini. Pak Samuel ada.
jangan kalau dipaksakan habis tenaga